Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadrati Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Salahuddin Ahmad Al-Khair ila hadrati jami' khalifatihi wal muqtamihi wa ikhwanihi. Hadratin Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillah, Alhamdulillah kita kembali dalam kajian ini, yaitu kajian gambaran surohan gambaran, yang mana sebelumnya kita membahas tentang takwa itu apa. Nah, kita udah menjelaskanlah dengan dangkalnya ilmu dan sedikitnya ilmu dan pemahaman yang saya punya, semoga menjadi sebuah manfaat buat kita untuk menambah wawasan kita tuh, yang mana mendorong kita tuh untuk memahami cahaya ketakwaan itu untuk mendatangi seorang mursyid, sehingga kita berjalan benar-benar memiliki guru ruhaniyah yang mana dia bisa membangun pondasi-pondasi jiwa kita dengan menegakkan syariat pada diri kita, sehingga kita menjalankan apa yang diperintahkan Allah itu bukan karena perintah lagi, tapi karena benar-benar kita sadar bahwa Allah itu pantas untuk kita sembah, sehingga bangunan ruhani, yaitu perbuatan-perbuatan ibadah yang berhubungan dengan syariat itu kita jalan itu dengan cinta, benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pastinya dengan bimbingan dari seorang mursyid yang kamil, yaitu masuk dalam thariqah yang muktabar. Kalau di Indonesia kan ada 44. Salah satunya yang Anda masuki adalah thariqah Tijaniyah. Yang mana thariqah Tijani, semua thariqah itu hanya sibuk pada 3 hal: istighfar, salawat, dan mengagungkan Allah dan memuji Allah. Nah, kita bebas untuk mau masuk thariqah mana aja. Yang penting berthariqah, jangan sampai enggak kita berthariqah, karena enggak sulit kita nanti memahami jalan-jalan ketakwaan ini kepada Allah seperti apa. Kenapa? Karena konsepnya orang-orang yang tidak memiliki guru ya udah hanya memahami agama secara zahir aja. Ini secara zahir, sehingga apa yang tidak sesuai dengan dia ya udah keluar dari dirinya itu. Jadi orang yang memahami agama secara zahir itu yang tidak sama dengan dirinya, ya udah orang itu berbeda itu. Kayak gitu. Kalau udah berbeda udah kayak gitu, nggak mau dia, seakan-akan memandang sebelah mata udah. Tapi lisannya berkata kasih sayang, damai, tapi ketika melihat orang yang berbeda dengan dirinya, ya udah dia seakan-akan udah nggak mau bergaul. Nah, susah dia melihat itu dengan basirahnya. Kenapa? Karena tidak memiliki cahaya ruhaniyah ini. Oleh sebab itu perlunya kita memiliki guru ruhani agar kita bisa lebih mendekatkan diri, bertaqarrubullah, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan dalam kajian surah gambaran ini, yang mana temanya adalah tentang syariat, tarekat, dan hakikat. Kalau kemarin takwa, sekarang temanya syariat, tarekat, dan hakikat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna tariqa syari'atu wa tariqatun wa haqiqatu fasama'u laha ma muthila laha ma muthila. Jadi inna tariqa, sesungguhnya jalan menuju apa? Syari'atu wa tariqatun, jalan-jalan menuju kebahagiaan. Jadi
Makna syariat di sini adalah kebahagiaan tuh. Jadi orang orang yang udah benar-benar berjalan menuju Allah itu syariat baginya udah adalah bentuk kebahagiaan dan cinta dia itu kepada Allah. Udah enggak beban lagi di ibadah. Kalau kita kan kelasnya masih beban tuh. Makanya kita perlu dibimbing rohani kita nih. Agar setiap gerak zahir kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ada bentuknya sebagai jalan-jalan kebahagiaan dan taman-taman para pecinta itu, sehingga kita terus semakin banyaknya ibadah kita itu semakin bertambah cahaya ruhaniah kita. Tapi kita tidak sedikit pun membanggakan ibadah kita. Kenapa? Karena kita sadar tuh bahwa kamu beribadah pun itu kehendak Allah. Jadi nggak ada yang bisa kita banggakan tuh. Kenapa? Karena orang yang udah berjalan dengan cahaya rohaninya itu udah dia menganggap segalanya adalah anugerah dan maunah serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Khair itu. Jadi inna tariqu syari'atu wa tariqatun wa haqiqatu fasama'alaha ma muthila. Sesungguhnya jalan menuju kebahagiaan itu terdiri dari apa itu? Syariat, tarekat, dan hakikat. Maka dari itu dengarlah perumpamaan berikut ini. Apa itu? Fasyari'atu kasafinatin wa tariqatu kal bahri summa haqiqatun durrun ghala. Apa itu? Syariat itu laksana bahtera. Wasyari'atu kasafinatun. Syariat itu laksana bahtera itu. Wat tariqatu, dan tarekat itu kal bahari summa haqiqatu durrun ghala. Dan tarekat itu laksana samudra itu. Laksana samudra kal bahr, laksana samudra. Wa hakikatu durrun ghala, dan hakikat itu laksana apa? Mutiara itu yang tidak ternilai itu. Saking mahalnya mutiara ini, untuk mendapatkan mutiara ini diperlukan penyelam yang handal. Nah, siapa penyelam yang handal? Nah, ini nih guru-guru thariqah tuh, para mursyid-mursyid thariqah, para muqaddam. Makanya pentingnya kita belajar tasawuf dan masuk dalam thariqah agar apa? Agar kita benar-benar terbimbing dengan Quran dan hadis. Bukan hanya memahaminya secara tersurat, tapi juga menyelam itu dalam sesuatu yang tersirat dalam Quran dan hadis. Fasyari'atu akhadhu bidinil khaliq wa qiyamuhu bil amri wan nahyi jala. Fasyari'atun, dan syariat itu adalah apa itu? Akhadhu bidinil khalaq, berpegang pada agama apa? Kepada agama Sang Maha Pencipta. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa qiyamuhu bil amri wan nahyin jala, dan selalu melakukan amar ma'ruf itu. Amar ma'ruf nahi mungkar. Yang mana untuk bisa mencapai ketakwa yang sebenarnya dan menundukkan hawa nafsu angkara murka kita, seorang murid itu harus punya niat yang bersih. Nah, nggak bisa kita benar-benar masuk dalam wilayah syariat, tarekat, hakikat kecuali benar-benar maunya hanya Allah aja. Makanya ada ungkapan dari guru kami, Syekhuna Ahmad Syekhuna Ahmad Al-Khairi Ar-Raddi Al-Tijani. Beliau berkata, kalau kita masuk tarekat itu hanya untuk mencari wiridannya, sunnah itu masuk tarekat itu. Sunnah. Tapi kalau kamu masuk tarekat untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mengikis semua kotoran hatimu, maka wajib hukumnya. Tapi kalau untuk mencari mursyid, itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Nggak ada timbangan apapun setelah itu. Makanya wajib memiliki mursyid itu. Makanya Imam Ghazali itu di dalam kitab Kimyatus Sa'adah itu bahkan memerintahkan untuk para thalibil ilmu itu untuk mencari seorang mursyid. Karena belum selesai kamu dengan guru-guru zahirmu itu.
Maka carilah seorang mursyid agar kamu terbimbing dengan bekal yang sudah kamu ambil dari guru-guru zuhir. Jadi untuk bisa mencapai ketakwaan yang sebenarnya dan menundukkan nafsu angkara murka itu, seorang murid itu harus punya niat yang bersih itu, dan tekad yang kuat untuk suluk di jalan Allah. Benar-benar harus kuat tekadnya, yaitu menempuh jalan yang diridhoi Allah itu demi kebahagiaan abadi baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kebahagiaan abadi itu apa? Ma'rifat Allah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala udah la yakhufun wa la yahzanun, enggak ada kegelisahan sama sekali di dunia ataupun di akhirat. Kenapa? Udah Allah angkat hijab-hijabnya. Sehingga dia makin dekat, tapi dia nggak merasa bahwa dia adalah orang yang spesial, enggak. Dia hanya sibuk antara hamba dan Tuhannya, udah dia sibuk aja. Dia sibuk hanya kepada Allah. Sedikit pun sifat wujud dari hamba itu nafsiyahnya sama sekali nggak wujud. Karena yang wajib wujud hanya Allah. Sehingga dia terus bertakarub. Makanya ketika seorang hamba yang telah bermakrifat itu sujud, maka dia nggak akan pernah mengangkat kepalanya lagi dari sujudnya itu. Terus dia bersujud di hadapan Rabb-nya itu, yang maha rahmat. Kenapa? Karena seorang murid yang suluk di jalan Allah untuk bisa sampai pada tujuan di atas itu, dalam perjalanan suluknya harus membekali dirinya itu dengan 3 perkara, yaitu syariat, tarekat, dan hakikat. Nah ini bekal. Syariat, tarekat, hakikat. Syariat itu adalah syariat dan tarekat serta hakikat itu adalah modal penting untuk seorang murid menjalani suluk. Makanya nggak bisa kalau kata orang mau belajar hakikat keluar dari syariat, oh enggak sama sekali. Para kaum arifin itu ketika dia benar-benar terbuka hijab atas hakikat, sama sekali mereka tidak meninggalkan syariat. Makanya kalau ada yang meninggalkan syariat, misalnya wah kamu nggak sholat, atau saya sholat udah di langit, itu ngawur, itu tinggalin tuh guru-guru yang begitu tuh. Punya sahabat, punya guru yang hanya mensuluk hanya untuk mendapatkan karomah, kedikjayaan, kesaktian, tinggalin tuh, nggak manfaat ilmu seperti itu tuh, nggak manfaat. Iya, percuma terbang, kena musibah celeng, percuma bisa angkat emas dari bumi gitu. Tapi ketika istri marah-marah, bentak-bentak, kita nggak bisa menghadapi keadaan-keadaan seperti itu. Buat apa sakti? Kalau ternyata ketika Allah uji kamu dengan keadaan baik dan buruk, kamu sendiri goyang. Berarti kan bukan itu cahaya itu. Tapi kebanyakan orang masuk dalam jalan suluk para murid, yaitu dengan memahami syariat, tarekat, hakikat, semuanya hanya untuk mendapatkan apa? Mendapatkan yang sesuai hawa nafsunya. Nah, yang mirisnya kadang gurunya juga yang nyuruh dia untuk untuk sibuk pada hal-hal yang malah selain Allah kayak gitu. Nah, ini nih mirisnya akhir zaman itu yang terjadi. Oleh sebab itu kenapa kami mengingatkan kepada antum semua untuk benar-benar mencari mursyid yang kamil, yang mana benar-benar dia hanya membimbing diri antum semua, diri kita semua hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Udah. Karena di dalam kitab Salim al-Fudhala dijelaskan syariat itu apa? Syariat itu adalah fi'lul ma'murati wa tarakul manhiyati. Jadi mengerjakan apa? Mengerjakan apa-apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa-apa yang dilarang. Nah, itu syariat. Jadi syariat, tarekat, hakikat. Jadi orang yang sebelum suluk ini model pertama. Nah, jalan itu adalah syariat, tarekat, hakikat. Jadi orang yang bergerak di syariat itu dia beribadah hanya karena perintah, ternyata ketika dia jatuh, pasti manusia itu ada masa yang enak dan gak enak. Ketika gak enak, ternyata ibadahnya seakan-akan dia rasa, kok aku makin beribadah makin berdosa kayak gitu. Itu pada titik, cuma manusia aja sebanyak yang gak sadar. Banyak manusia yang gak sadar. Kenapa? Karena beribadahnya yang sesuai hawa nafsunya aja. Nah, syariat itu
mereka yang hanya sibuk ibadah karena perintah, akhirnya suatu saat Allah uji rohanianya, ternyata nggak kuat. Akhirnya dia butuh bimbingan tarekat. Mulai dia bukan hanya zahirnya beribadah, batinnya beribadah. Nah, ini berarti yang seorang orang yang bergerak di yang sibuk pada wilayah syariat masuk ke dalam tarekat. Nah, mulai itu bukan hanya zahirnya beribadah, tapi di dalam madrasah tarekat, batinnya pun beribadah. Dia mulai itu dengan bekal Quran dan hadis yang pernah dia pelajari, dibimbing dia untuk batinnya biar beribadah kepada Allah. Bukan hanya zahirnya saja yang sujud, tapi batinnya juga sujud. Ketika batinnya sujud masih teruji juga dia, Allah uji lagi tuh. Nah, ketika dia sadar, makanya ketika dia sadar, akhirnya dia sadar, oh iya, bukan aku yang beribadah, tapi ini semua adalah anugerah dan maunah Allah, fadail, keutamaan yang Allah berikan kepada aku, sehingga aku mampu untuk menggerakkan zahir batinku beribadah. Sejatinya bukan aku yang beribadah, tapi semuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah mereka yang udah terbuka hijab hakikat. Jadi syariat itu untuk membuka hijab dirinya agar masuk ke dalam wilayah tarikat. Tarikat itu membuka hijab dirinya untuk masuk ke dalam wilayah hakikat. Nah, sehingga itu baru tuh. Ketika seperti itu baru modal menjadi cahaya, itu baru menjadi modal untuk berjalan suluk. Jadi belum jalan suluk, baru dia bisa berjalan kepada suluk. Modelnya syariat, tarekat, dan hakikat. Setelah itu baru, yang mana itu perlu dibimbing oleh seorang mursyid yang kamil. Kalau enggak ya ujung-ujungnya ya kasyaf, ahwal, jin, goibiyah, ya ujung-ujungnya begitu kalau nggak ada bimbingan guru. Nah, sedangkan tarekat itu apa? Tarekat itu apa? Tarekat adalah tatabbaul af'alin nabi wal amalu biha. Yang mana tarekat adalah berusaha meneliti perilaku nabi dan mengamalkannya. Nah, perilakunya bukan perilaku nabi secara zahir saja, tapi dia bisa mengambil tuh konsep batin dari sesuatu yang tersirat dari perilaku baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena baginda Nabi adalah makhluk yang paling sempurna. Kalau zahirnya saja sempurna, apalagi batinnya. Makanya banyak manusia mengikuti sunnah Nabi secara zahir, tapi sunnah Nabi secara batin sedikit sekali yang paham. Nah, ini yang perlu kita renungi, dan banyak manusia nggak sadar tentang keadaan-keadaan seperti ini, kecuali di madrasah tarekat. Jiwa mereka dibimbing oleh mursyid yang kamil untuk memahami Quran dan hadis secara kafah. Lalu kemudian hakikat adalah apa? Hakikat itu adalah samratut thariqah, buah dari pengamalan tarekat. Nah, itu seperti yang Anda jelaskan tadi. Nah, itulah syariat, tarekat, dan hakikat. Oleh sebab itu kaum arifin itu sebagian besar itu berkata apa? Al-haqiqatu nazaruhu li bawatini al-umuri wasyuhudu fi'ali minallahi. Hakikat itu apa? Hakikat adalah melihat pada batinnya segala sesuatu. Melihat pada batinnya segala sesuatu, dan dalam setiap perbuatan merasa digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu wilayah hakikat. Tapi ini kan hanya teks. Sesuatu inti itu kan harus dikupas. Oleh sebab itu, kajian ini agar mendorong kita agar lebih mendekatkan diri kepada Allah di dalam jalan-jalan thariqah bersama para mursyid, sehingga kita benar-benar bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah. Jadi hakikat adalah melihat batinnya segala sesuatu, dan dalam setiap perbuatan merasa digerakkan oleh Allah Subhanahu. Kan kita ibadah aja masih merasa kita yang ibadah kan. Iya, kita sedekah masih kita yang merasa sedekah kan. Iya. Kita puasa masih merasa kita yang puasa, padahal segala sesuatu, bahkan
dari hembusan nafasmu itu tidak ada kecuali kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kan kurang sadar akan hal itu tuh. Coba berapa sih orang yang sadar untuk hal ini? Sedikit. Oleh sebab itu sedikit sekali orang-orang yang mau. Makanya banyak orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah tapi sesuai hawa nafsu mereka. Sehingga apa? Akhirnya ujung-ujungnya terguncang dengan hawa nafsu mereka. Akhirnya terguncang. Kenapa? Karena manusia itu pasti Allah guncang. Sebagaimana Allah berfirman kan dalam surat Al-Mulk ayat 2. Liyabluwakum ayyukum ahsanun amalah. Kalian tuh guguncang tuh. Agar aku bisa melihat siapa yang beramal baik. Apa itu? Rohaniahnya tuh, yang mendapatkan cahaya kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia mampu tuh beramal baik. Makanya manusia bisa melakukan kebaikan itu sebab kuasa Allah. Sama sekali kita nggak ada kuasa diri kita, nggak ada. Makanya Allah berfirman tuh, kita bolak-balik baca Quran, tapi sedikit pun kita nggak ada yang bisa mengamalkannya tuh secara tersurat ataupun tersirat. Allah bilang, oh, apa? Aku menggenggam semua ubun-ubun manusia. Oh, kayak gimana itu mengamalkannya? Gak ada cara pengamalannya. Tapi orang yang hanya, kalau kita hanya sibuk kepada guru zahir, ya udah kita hanya meyakini aja. Bukankah segala sesuatu yang tampak oleh mata dan didengar oleh telinga itu harus diamalkan, entah secara batin, entah secara zahir. Makanya Rasulullah itu makhluk yang sempurna. Kenapa? Karena beliau mengamalkan segala sesuatu dengan zahir dan batinnya. Kalau kelas kita kan hanya yakin aja, dengar kuping kanan keluar kuping kiri, ya udah ketika hari itu aja kita merasa sedang mengamalkan. Lepas dari keadaan itu udah kita nggak merasa mengamalkan. Nah ini kan yang perlu kita didik dan dibimbing oleh seorang guru. Nah sebab itu ilmu hakikat yang tidak dilandasi oleh ilmu syariat itu akan berakibat sesat tuh. Makanya nggak, Anda bilang kan, nggak ada ilmu hakikat itu yang meninggalkan syariat. Kalau ada seorang guru yang mengajarkanmu tentang hakikat tarikat, tapi dia sendiri menyampingkan syariat, tinggalin tuh. Syekh, kamu kok nggak sholat tuh? Saya udah sholat, kamu nggak? Saya sholat di langit tuh, ngawur itu, tinggalin tuh syekh-syekh seperti itu tuh. Yang hanya mengajak kamu kepada hayal, karomah, dan mukasyafah saya. Udah tinggalin kayak gitu. Racun itu semua. Tapi cari makanya mursyid yang kamil agar kita benar-benar dibimbing secara rohaniah. Agama ini mengajarkan kita bukan untuk terbang, melihat jin. Bukan, agama ini mengajarkan kita bukan untuk itu. Tapi agama ini mengajarkan kita agar kita mengenal Allah. Mengenal Allah itu dengan Allah, bukan dengan ghaibiyah, dengan lihat jin, dengan mukasyafah. Melihat Allah itu kita dengan kehendak Allah, bukan dengan kehendak kita. Makanya walaupun setinggi apapun ilmu orang tuh, sakti dia. Ya Allah, Engkau bisa bikin aku terbang hanya karena aku manusia yang hina, tapi Engkau bisa bikin aku terbang sehingga aku bisa merasakan kebesaran Allah. Ya udah. Karomah itu Allah tampakkan itu hanya karena dua hal. Untuk membuktikan ilmu si guru benar. Kedua, untuk meyakini si wali bahwa apa yang dia pelajari itu benar. Udah itu aja. Tapi kalau kita udah yakin benar, kan kita gak butuh karomah. Jadi karomah itu fungsinya untuk meyakini si wali, untuk meyakini si murid bahwa ilmu si wali benar. Kayak gitu. Dan kedua, karomah itu dibuktikan untuk menambah keyakinan si wali bahwa apa yang dia kerjakan itu benar. Nah kalau kita udah yakin benar, nggak, untuk apa butuh karomah? Makanya karomah yang paling tinggi itu adalah keistiqomahan gitu. Makna istiqomahnya ini apa? Udah setiap hembusan nafas, kedipan mata, aliran darah, Allahu Allah,
Allah, benar-benar tingkat kesadaran yang tinggi, kita merasakan benar-benar kehadiran Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan dan tempat, sehingga kita benar-benar zahir batin kita itu sujud dan tidak akan pernah mengangkat kepalanya lagi. Kayak gimana ini kita bisa sampai ke wilayah itu? Ya kecuali di madrasah thariqah itu pastinya. Nah, demikian halnya orang-orang yang hanya berpegang pada ilmu-ilmu syariat atau zahir belaka. Sementara itu mereka mengabaikan ilmu hakikat dan batiniah, maka amal yang mereka kerjakan itu akan sia-sia dan kelak di akhirat sama sekali tidak berguna. Nah iya, kenapa kok seperti itu? Kenapa? Karena banyak orang ahli ibadah itu sibuk ibadah, akhirnya pahalanya banyak, tapi karena jiwanya yang gak sodik kepada Allah, akhirnya jiwanya yang buruk itu menghancurkan pahala-pahalanya itu sendiri. Sehingga apa? Mereka sia-sia mengamalkan amal ibadah itu. Akhirnya mereka di akhirat sama sekali tidak berguna tuh amal ibadah mereka. Karena mereka berpendapat kebanyakan ahli ibadah adalah apa? Orang yang masuk surga atau neraka itu tergantung pada amal yang dikerjakannya di dunia tuh. Sedangkan kita masuk surga dan neraka itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang amal sedikit, tapi kalau Allah ridho sama dia, ya udah dia masuk surga. Orang masuk surga dan neraka karena keinginan Allah kok. Simple. Manusia yang bikin sulit kan. Kayak gitu. Aku itu selalu memudahkan urusan hamba-hambaku, kata Allah dalam Al-Quran. Tapi hambaku yang mempersulit dirinya sendiri. Kenapa? Karena kita hanya terikat kepada konsep agama secara zahir tuh. Tapi batin kita itu kopong, kropos, rapuh. Makanya sehebat-hebat orang ahli ibadah, lihat ketika Allah guncang kehidupannya, goyang. Tapi lihat para arifin, mau seperti apapun kehidupannya, sedikit pun dia tidak berpaling dari Allah. Susah senang itu gak ada bagi dia. Yang ada adalah kedekatannya. Mereka hanya mabuk bercinta dengan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak ibadahnya, bukan karena dia ingin beribadah kepada Allah, tapi dia benar-benar merasakan anugerah yang Allah berikan kepada dia tuh. Karunia nikmat ibadah yang mana Allah menggerakkan dirinya, dia merasakan itu, sehingga dia terlihat oleh orang, wah ini banyak ya ibadahnya nih ya, ustadz ini, kiai ini banyak ya ibadahnya. Orang yang melihat dia ahli ibadah, tapi dia sadar bahwa dirinya ada yang menguasai, sehingga dia benar-benar merasakan anugerah maunah serta ridho Allah ke atas diri, sehingga dia digerakkan tubuhnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah ini dahsyat orang yang ya, andai pun kita nggak bisa sampai seperti orang-orang itu, setidaknya kita duduk bersama mereka. Setidaknya kita satu hamparan lah sama mereka. Oleh sebab itu jadikan tuh orang-orang ahli zikir tuh sahabat-sahabat kita tuh. Biasakan diri kita kalau kita kenapa-napa, kita kembali ke majelis taklim, ke majelis zikir. Kita boleh pergi kemanapun, tapi ingat kalau kita lagi down, kalau kita lagi terguncang, ingat tempat pulang kita itu majelis taklim, majelis zikir. Agar apa? Kita dapat cahaya. Kan kita susah, kita itu susah memahami hikmah ketika enak, susah. Tapi ketika Allah kasih bencana, Allah kasih kesusahan, baru kita ingat Allah tuh. Kita ingat Allah dalam sesuatu yang nikmat susah. Kenapa? Karena nikmat itu sesuai dengan hawa nafsu tuh. Makanya mungkin syukurnya kita aja masih syukur bohong itu di hadapan Allah tuh. Dapat duit, alhamdulillah gitu. Alhamdulillahnya karena masih sesuai hawa nafsu tuh. Belum karena benar-benar itu adalah karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala tuh. Belum, karena memang kita lagi butuhin duit 100.000 aja kan. Makanya
syukur kita dalam sesuatu yang nikmat itu aja kadang masih bohong gitu. Kenapa? Karena kita nikmat itu masih sesuai hawa nafsu kita. Kenapa? Hawa nafsu kita aja belum kebimbing, belum kedidik gitu. Makanya Allah kasih baik buruk itu agar apa? Agar kita merasa tertegur. Iya, Allah lagi manggil kita untuk kembali itu. Baik buruk Allah ciptakan agar kita bisa kembali kepada Allah. Makanya dalam kebaikan Allah hadirkan kebaikan, nikmat gitu. Susah kita itu menyadari Allah tuh. Tapi ketika kesusahan tuh, Allah rasanya ini banget ya. Nyata banget. Kita punya rumah, rumah kebakaran, harta habis semua. Baru ya Allah, ya Rob, baru kita teriak-teriak, nangis, ngerengek manggil beliau. Yang tidak Allah Subhanahu wa taala. Makanya susah gitu. Kecuali kita benar-benar udah ma'rifatullah. Nah, syariat dan hakikat itu yang sudah saya jabarkan itu eh, sebagai syariat, tarekat dan hakikat yang sudah saya jabarkan, yang sudah kami jabarkan itu, itu menjadi pedoman tuh untuk manusia berjalan kepada suluk, yaitu jalan menuju Allah yang mana dibimbing oleh para mursyid. Kenapa? Karena ketika modal itu dia miliki, mulai itu dia memahami makna penyembahan. Makanya iya kena na'budu wa iya kena nasta'in itu bukan hanya lisan aja, tapi benar-benar keluar dari ruhaninya yang paling dalam. Iya kena na'budu wa iya kena nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Udah dia bertaluk benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia benar-benar bersandar, bukan berarti nggak ikhtiar. Ikhtiar itu adalah cahaya takwa. Oh, kita kan masih memahami ikhtiar, takwa itu nggak ngapa-ngapain. Salah, takwa itu ngapa-ngapain. Kita takwa itu bukan berarti nggak melakukan sesuatu. Takwa itu melakukan sesuatu. Nah kan susah gitu. Kalau nggak kalau nggak masuk dalam madrasah thariqah tasawuf yang dibimbing oleh seorang mursyid, susah kan? Kenapa? Karena akal kita dan hati kita itu konsepnya udah zohir gitu. Saking banyaknya dan tebalnya hijab dalam diri kita tuh. Makanya bersandar kepada Allah. Takwa itu bukan berarti kita nggak ngapa-ngapain. Takwa itu ngapa-ngapain. Makanya seperti Anda jelaskan di kajian sebelumnya, kita ibadah dari pagi ketemu pagi, kita kerja dari pagi ketemu pagi, tapi bagi kita itu nilainya ibadah, sehingga ibadah apapun itu saat kita bekerja nggak kita tinggalkan tuh. Kayak gimana itu? Kalau ruhaniyahmu tidak dibimbing, kalau kamu nggak ditempa dulu jiwamu, makanya segala sesuatu kalau hanya berhenti di zahir, udah bikin puyeng, bikin puyeng. Kalau nggak bikin puyeng, bikin takut. Udah selesai. Sesuatu perkara apapun, kalau itu berhenti di zahir, hanya bikin puyeng, gelisah, dan takut. Udah selesai. Makanya jangan sampai agama ini berhenti di zahir saja. Dan jangan pula mengungkapkan batin hanya lisan aja, tapi ruhani batinnya sendiri mati itu, nggak hidup. Penyakit itu namanya. Kan banyak kita ini seperti ini, cuma kita nggak sadar aja kan. Oleh sebab itu kita butuh guru untuk menegur diri kita ini secara zahir batin, agar kita itu nggak goflah, lalai. Mari Gusti Pangeran, Gusti Allah. Sehingga apa, menjalankan syariat dan hakikat kita itu secara benar kalau udah seperti itu. Akhirnya mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangannya pun sambil merasa semuanya itu merupakan anugerah dan pertolongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Seperti ungkapan Imam Hasan Al-Basri itu di dalam kitab Al-Ibid. Apa itu? Al-haqiqatu tarkun
mulahadati tawabil amali la tarakul amali. Hakikat adalah tidak berharap pahala di dalam beramal. Udah enggak ngarep pahala dalam beramal, dan bukan berarti meninggalkan amal sama sekali. Nah, kita kan ibadah masih mengharap pahala. Kita mengharap pahala aja masih bohong. Kita ibadah sholat 5 waktu mengharapkan pahala Allah, berharap masuk surga aja kita masih bohong. Kita udah ibadah ini, kita gibah, kita ngomongin orang, kita ibadah aja ngarep pahala sama surga masih bohong. Lalu kapan kita mau sadar atas kegoflahan, kelalaian jiwa kita nih kepada Allah? Kapan? Oke, hakikat adalah tidak berharapnya pahala dalam beramal, dan bukan berarti meninggalkan amal sama sekali. Tetap dia beramal tuh. Tapi bukan hanya zahir yang beramal, batinnya pun beramal. Makanya kan ada ungkapan tuh dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kelak ada dari umatku yang datang di hadapan Allah itu dengan amal yang banyak, sedangkan dia sadar bahwa dia tidak pernah melakukan amal itu di dunia. Yang mana orang itu seperti apa ya Rasulullah? Orang itu yang mana ketika di dunia dia ketika melihat orang susah, dia memang benar gak punya apa-apa. Lalu hatinya berkata, ya Allah, andai semua daun di dunia ini jadi emas, pasti kuberikan semuanya kepada orang miskin itu agar dia bisa hidup dengan cukup dan makmur. Nah, itu kan amal ibadah rohani itu. Makanya zohir amal ibadahnya terbatasi. Makanya ada amal ibadah yang tidak bisa dibatasi itu. Apa? Amal ibadah batiniyah tuh. Cuma ini dipahami sama orang-orang yang memahami syariat, tarekat, hakikat, makrifat secara hawa nafsunya, akhirnya apa? Udah sholat niat aja, udah sholat. Nah, ya tinggalin tuh guru begitu tuh. Sesat gitu. Sesat. Makanya batin itu memiliki anugerah yang luar biasa. Dia mampu beribadah melebihi zohiriahnya diri kita sendiri. Kenapa? Karena ibadah zohir kita ini terbatasi itu, sangat-sangat terbatasi. Kayak gitu. Cuma kan perlu dibimbing batin ini agar nggak menyeleweng tuh kayak orang yang hanya memahami agama secara hawa nafsunya aja. Yang mana juga diungkapkan juga di dalam kitab Al-Ibid itu dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Apa itu? Man dhanna annahu bidunil juhdi yasilu ilal jannah wa huwa mutamanni wa man dhanna annahu bibadlil juhdi yasilu ilal jannati fahuwa mutta'anni. Man dhanna annahu, barang siapa yang menduga kayak gitu, bidunil juhdi yasilu ilal jannah, barang siapa menduga akan masuk surga itu dengan tanpa bersusah payah itu, fahuwa mutamanni wa man dhanna annahu, kayak gitu. Makanya termasuk orang-orang yang pandai berangan-angan tuh, yang pandai berangan-angan, mutamanni, fahuwa mutamanni, orang yang hanya pandai berangan-angan. Jadi masuk surga tanpa bersusah payah tuh. Itu khayal tuh namanya. Tapi bukan berarti pemahamannya adalah setiap amal ibadah kita masuk surga karena amal ibadah kita, bukan karena gitu. Nah, makanya kan memahami agama secara zahir batin kita butuh guru tuh. Oleh sebab itu, semoga kajian ini membuat kita paham dan sadar bahwa pentingnya guru dan masuk dalam madrasah thariqah. Ya, barang siapa yang menduga akan masuk surga dengan tanpa bersusah payah, maka itu termasuk orang yang pandai berkhayal dan berangan-angan. Dan barang siapa yang menduga akan masuk surga dengan sebab bersusah payah, maka ia termasuk orang yang menyusahkan dirinya sendiri itu. Man azannu annahu bidunil juhdi yasilu ilal jannah fahuwa mutamanni wa man zannu annahu bi badali juhdi yasilu ilal jannah
fahuwa mutta'anni. Allah. Jadi orang yang masuk surga, dia duga dia masuk surga karena tanpa jerih payah, susah payah, ya, itu orang yang hanya ngayal aja tuh. Dan ada orang yang masuk surga karena dia meyakini dia masuk surga karena susah payah ibadahnya, karena banyaknya ibadahnya. Nah, makanya dia termasuk orang yang menyusahkan dirinya besok itu. Tuh. Termasuk orang yang menyusahkan dirinya itu besok di akhirat. Nah, nadom ini sahabat-sahabat langkah santri, itu syariat itu diibaratkan seperti bahtera itu, karena syariat akan mengantarkan orang itu suluk di jalan Allah tuh. Nah, kepada tempat tujuannya sebagaimana bahtera yang akan mengantarkan orang yang menaikkannya pada tempat tujuan pelayaran kan, yaitu dermaga ya kan. Seorang murid yang suluk di jalan Allah mustahil akan bisa usul ke hadrah ilahiyah dengan tanpa menggunakan syariat sebagai kendaraannya, nggak mungkin, nggak mungkin. Oke, syariat itu ibarat bahtera itu, kapal. Nah, dia yang akan mengantarkan. Gak mungkin, wah, tanpa kapal mati di lautan kita. Gak akan sampai, nggak akan sampai. Nah, Torikoh itu bagaikan lautan tuh. Karena lautan merupakan tempat pencaharian mutiara-mutiara yang sangat berharga tuh. Torikoh itu merupakan samudera tauhid yang tak bertepi, tempat penyelaman bagi para pencari hakikat itu tuh. Atau ilmu yang apa ya? Kalau kata orang Jawa itu sangkan paraning dumadi kan. Yang benar-benar masya Allah lah. Makanya syariat itu bagaikan bahtera, torikoh itu bagaikan lautan. Kenapa? Karena di laut itu terdapat sesuatu yang berharga itu. Apa? Walu'lu'i wal marjan. Mutiara dan marjan. Makanya Allah bersumpah itu dengan mutiara dan marjan di dalam surat Ar-Rahman. Makanya ketika Allah bersumpah dengan sesuatu, maka sesuatu itu memiliki nilai yang sangat besar. Dan hakikat itu bagikan mutiara yang di dalam lautannya itu. Itu sangat berharga itu. Nah, pertanyaannya, siapa nahkodanya? Bukan kita. Itulah para mursyid-mursyid yang kamil, kaum arifin, para wali-wali Allah yang telah wusul dan mendapatkan izin dalam setiap mengajarkan thariqah. Nah, kita duduk bersama mereka agar kita ada di dalam kapalnya. Yang suka qadiriyah qadiriyah, yang suka sajiliyah sajiliyah, yang suka satariyah satariyah, khair. Nah, kalau anak pribadi yang tijani, ya tijani ayo khair. Kita ikuti aturan setiap thariqah. Kita punya dapurnya masing-masing. Kita istiqomah. Kita benar-benar khidmat dan mahabbah kepada mursyid-mursyid kita, muqaddam-muqaddam kita, sehingga kita benar-benar sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, penyakit sekarang kan tokoh ini wah, udah bangga-banggaan aja. Enggak, udah ayo siapa yang usul gitu aja udah. Nggak usah bangga-banggain tokoh. Udah siapa yang usul kepada Allah itu. Khair itu. Kita itu masuk torikoh bukan untuk kita bangga-banggain torikoh kita. Tapi bisa nggak kamu usul dengan sir-sir Anwar Nur dari torikohmu itu? Kalau nggak bisa nggak usah kamu bangga-banggain torikohmu itu, malah bikin malu ahlu torikoh itu. Yang tuh Qadiriyah bangga-banggain Qadiriyah tapi nggak usul, bikin malu si Abdul Qadir Jailani ya. Yang Sajiliyah bangga-banggain torikoh Sajiliyah tapi nggak usul, bikin malu Syekh Abu Hasan As-Sajiliyah ya. Yang masuk torikoh Tijaniyah bangga-banggain Tijaniyah tapi nggak usul, jiwanya nggak sodik, hatinya penuh dengan amarah angkara murka, bikin malu Syekh Ahmad Tijani itu. Betapa kayak gitu. Usul dong. Bila kamu murid tarikoh, tampakkan apa yang semestinya kamu tampakkan. Jangan kamu masuk tarikoh tapi seleramu organisasi. Kamu masuk tarikoh tapi seleramu awam. Kamu masuk tarikoh tapi seleramu tuh berkah-berkah keawaman tuh. Pengen karomah, pengen sakti,
jaluk barokah sing ujung-ujungnya bakul, isinya bakul. Ya, ini kan nggak mencerminkan murid torikoh. Karena orang-orang yang benar-benar belajar tentang torikoh, dia nggak membanggakan apapun kecuali dia hanya sibuk memuji Allah dan kekasihnya baginda Nabi Muhammad SAW. Udah selesai. Melalui wasilah ahlu torikohnya, yang Qadiriyah ya Syekh Abdul Qadir Jalani, yang Sajiliyah ya Syekh Abu Hasan Sajili, yang Nasabaniyah ya Syekh Bahauddin Al-Kasabani, yang Tijaniyah Syekh Ahmad bin Muhammad Tijani, ya semua itu kekasih Allah tuh. Semua kekasih Allah. Nah udah, istiqomah kamu baik-baik. Nah ikuti aturan dalam tarikohnya. Makanya setiap tarikoh punya dapurnya masing-masing tuh. Nah Tijani seperti kami pribadi ada dapurnya, dan kami memiliki keutamaan dalam Tijani yang mana ya itu hanya untuk ikhwan Tijani aja. Tarekat lain ngapain nguping kayak gitu. Kenapa? Karena manusia itu punya jiwa hasut dan kemunafikan tuh. Akhirnya hasut tuh jiwanya. Harusnya murid tarekat sodik, malah jiwanya penuh dengan kibir. Kan penyakit ini. Nah itu yang perlu kita perhatikan dan sadari, bahwa ternyata masih banyak kekurangan di diri kita yang perlu kita butuh bimbingan dari guru-guru kita. Sebagaimana kaum arifin itu pernah berkata di dalam kitab Kifayatul Atqiyah itu, apa? Fasyari'atu kalakishari wat tariqatul kullubi wal haqiqatu qad duhni fala yatawassallul lid-duhni ila ba'dal wusuli lil-lubbi wala tawassalu lahu illa ba'dal wusulil kishri. Wasyari'atu, syariat itu adalah sebagaimana apa? Kal kishri, kulit. Wa tariqatu, dan tariqah itu apa? Kal lubbi, sebagaimana apa? Santan. Jadi bagaikan sebuah kelapa itu, syariat itu kulit kelapa tuh. Thariqah itu apa? Isi kelapa tuh. Tahu ya kalau makan es degan tuh. Nah, itu tuh. Nah, wa haqiqatu keduh nih itu. Itu minyak tuh. Jadi udah jadi diperas, sudah digiling jadi santan. Nah, terus diambil saripatinya lah gitu. Nah, minyaknya itu hakikat. Fala yatawassalu, seseorang tidak akan mendapatkan tuh apa itu liduh nih, intisari dari kelapa itu tuh, ila ba'dal wusul, kecuali terlebih dahulu mendapatkan apa, mendapatkan santan itu, degannya tadi itu. Ba'dal wusulil lubbi, sebelum mendapatkan degannya tuh. Wala tawassulu lahu, dan tidak akan dia bisa mendapatkan degannya dari kelapa itu illa, kecuali ba'dal wusuli lil kishri, kecuali terlebih dahulu dia mengupas dulu kulitnya tuh. Nah insyaallah semoga Allah kasih paham kita untuk hal seperti itu, sehingga kita benar-benar agama itu seperti itu. Jadi sebagaikan kelapa, syariat itu kulitnya, thariqah itu daging kelapa itu, hakikat itu santan, minyak yang keluar dari perasan santan dari daging kelapa itu. Tapi kamu nggak bisa itu mendapatkan inti gitu, inti minyak itu tanpa kamu mendapatkan dulu daging kelapanya. Dan kamu juga nggak bisa mendapatkan daging kelapa itu kecuali kamu harus mengupas dulu itu syariatnya itu, kulit kelapanya itu. Jadi kamu untuk memahami
Untuk tidak mungkin kita ketika mau memahami kemarifatan kita harus kupas dulu kelapanya, kayak gitu. Kita harus mengupas dulu kelapanya, kita ambil dagingnya, kita ambil minyak dari santannya. Tapi nggak mungkin kita bisa mendapatkan minyak itu kecuali kita harus mendapatkan dagingnya dulu. Jadi nggak bisa. Syariat, tarekat, hakikat, hakikat, tarekat, syariat itu semua berkesinambungan tuh, dan berjalan menjadi satu cahaya tuh. Semua itu nggak bisa kita lakukan kecuali benar-benar dibimbing oleh seorang syekh, dan bukan hanya dibimbing oleh seorang syekh. Kenapa? Makanya guru kami Al-Arifur Rahmu wa Ziyaratul Hikmah Syekhuna Ahmad Al-Khairi Ar-Radi Al-Tijani, semoga Allah memuliakannya di dunia wal akhirah, mengungkapkan bahwa apa? Guru sodik nih, guru kamil, murid nggak sodik, ya udah nggak turun itu cahayanya. Murid sodik, guru nggak kamil, juga nggak turun cahayanya. Jadi cahaya itu turun, guru kamil, murid sodik jiwanya. Jadi itu cahayanya tuh. Makanya luar biasa. Makanya kan jalan kehidupan manusia itu pasti akan diguncang dari sisi zahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar manusia sadar bahwa kamu gak bisa condong kepada salah satunya saja. Gak bisa. Ketika kamu condong hanya kepada zahir, maka batinmu pasti membungkusnya. Ketika kamu condong kepada batin, maka zahirmu akan membungkusnya. Jadi nggak bisa condong ke zahir aja, nggak bisa. Condong ke batin aja nggak bisa. Pokoknya condong ke batin aja, sesat tuh. Condong ke zahir aja, si zahir aja orang yang merugi itu. Nah, kamu hidup aja secara zahir dan batin kok. Kita hidup secara zahir dan batin. Tapi kenapa kita hanya memahami agama dalam konsep zahir saja? Tapi kenapa nggak mau mempelajarinya dalam konsep yang batin? Nah, itu berarti kita ini masih banyak yang memahami agama ini hanya sesuai hawa nafsu kita aja. Ya udah, aku maunya belajar ini aja, yang itu enggak. Nah, kita Allah perintahkan masuk dalam Islam secara kafah kok. Yang mana itu sebenarnya, yang mana semua para ahli thariqah, kaum arifin, para sufi, ahli tasawuf, semuanya dengan pedoman Quran dan hadis serta ijma dan qiyas. Agar apa? Agar kita itu paham bahwa Allah adalah Tuhan yang maha asyik dalam hidup kita, Tuhan maha rahmat dalam hidup kita. Akhirnya kita gak berputus asa di dunia dan di akhirat. Makanya Allah berfirman dalam hadis qudsi, barang siapa yang memutuskan rahmatku kepada hambaku, maka aku putuskan rahmatku kepadanya tuh. Nah, banyak sekarang para pendakwah yang memutuskan rahmat Allah kepada manusia tuh. Dia bilang Allah Tuhannya, tapi dia mentuhankan dirinya. Banyak banget. Sebab apa? Sebab hanya memahami agama secara zahir. Nah, ini yang perlu kita butuhkan dari seorang guru untuk membimbing jiwa kita. Kalau enggak, ya udah, kita hanya sibuk kepada zahir aja. Akhirnya jiwa kita bobrok. Pahala kita banyak, kita ibadah banyak, tunggang-tungging banyak, zikir banyak. Akhirnya pahala tercipta dari amal ibadah kita banyak, akhirnya hancur semua karena jiwa kita yang bobrok. Oleh sebab itu pentingnya kita memahami hal ini agar kita sadarlah dan menjadi tambahan wawasan dan semangat agar kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari kajian yang saya sampaikan secara media ataupun secara langsung di sini, bukan karena dari sini kalian mengambil cahaya ilmu, bukan, tapi datangi, cari sama kalian. Para pendengar sahabat Langkah Santri. Itu kalau yang udah ketemu sama seorang mursyid kamil, ya udah, cukup. Jangan kemana-mana lagi. Udah, diem aja udah.
Guru lu mursyid, udah usul, marifat, udah nggak usah kemana-mana, udah diem aja terus sampai mati. Ikutin aja dia, duduk aja bersama dia sampai mati. Selesai itu. Makanya al ulama warasatul anbiya. Ulama yang mana? Ulama yang membawa ruhaniyahmu, yang mengangkat hijab-hijabmu untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ulama itu. Karena ulama itu kan berasal dari sifatnya Allah al-ilmu, ilmu yang maha mengetahui. Makanya seorang ulama harusnya sadar bahwa dia di hasil belajar dia bertahun-tahun itu bukan karena jerih payahnya, tapi karena anugerah Allah. Maka seharusnya seorang ulama membimbing manusia dengan anugerah Allah, bukan dengan ilmu yang dia miliki. Akhirul kalam, semoga bermanfaat dan semoga menjadi wawasan tambahan dan semangat buat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila ada salah kata, ana Al-Fakir Ahmad Ar-Rafiq Ar-Rodi Al-Tijani, mohon maaf lahir dan batin. Dan semoga Allah memberikan kita maunah dan rahmatnya agar kita bisa lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim.